Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Tahsinul Adiba dengan NIM 612012304779 dari kelas RA12 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari selama setengah semester ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama yaitu manajemen lintas budaya. Sebelum membahas lebih dalam mengenai manajemen lintas budaya, kita harus tahu dulu nih apa definisi dari manajemen. Manajemen dapat dijelaskan melalui dua kata kunci, yaitu PDCA dan goals, di mana PDCA ini terdiri dari 4 langkah penting, yaitu plan atau rencana, do atau melakukan, check atau periksa, dan act atau tindak lanjut. Proses ini membantu memastikan setiap kegiatan itu berjalan terstruktur dan terkontrol. Jadi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan atau goals yang telah ditetapkan. Unsur 6M yaitu Man, Materials, Machines, Methods, Money and Market sangat erat kaitannya dengan organisasi manajemen dan manajer. Dalam sebuah organisasi, keenam unsur ini menjadi fondasi utama agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai. Tentu, manajemen erat kaitannya dengan profesi seorang manajer. Nah, kriteria yang harus dimiliki seorang manajer yaitu good looking, good communication, dan good attitude. Karena hal-hal ini sangat memengaruhi kesan pertama, kepercayaan, dan efektivitas dalam memimpin. Lalu ada juga nih 3 aspek utama yang diperlukan dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu knowledge tentunya atau ilmu ya. Karena ini tuh kayak isi otak kalian gitu. Semua info dan hal yang kalian tahu tentang sesuatu. Misal kalian ngerti cara kerja mesin atau ngerti cara ngatur tim gitu. Kalau ilmunya mantap, kalian gak bakal bingung pas lagi kerja. Lalu ada skill atau keterampilan gitu. Skill itu kemampuan kalian buat ngelakuin sesuatu. Kayak jago ngetik, terus bisa ngomong di depan orang, atau pintar ngatur waktu. Skill ini biasanya makin jago kalau kita sering latihan dan dipraktekkan. Dan yang terakhir ada attitude. Attitude juga tidak kalah penting ya, karena sikap itu gimana cara kalian bersikap ke orang lain dalam bekerja. Misal kalian harus asik, sabar, gak gampang baper, dan selalu semangat gitu. Jadi kalau sikap yang oke kan bikin suasana kerjanya jadi enak dan teman-temannya juga pada betah. Lalu kita masuk ke budaya dan kebudayaan. Bisa disimpulkan bahwa budaya itu semacam cara hidup, kebiasaan, atau style yang udah nempel di suatu kelompok orang. Bisa dilihat dari cara ngomong, cara makan, fashion, musik, tradisi, sampai nilai-nilai yang mereka pegang. Intinya tuh kayak hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke dalam manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya ini adalah studi tentang bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam organisasi, serta bagaimana manajer dapat efektif mengelola tim dan proyek yang melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Nah, mengapa sih penting untuk mempelajari manajemen lintas budaya? Biar nggak salah paham saat kita kerja bareng orang beda budaya. Kadang hal kecil kayak gaya ngomong, cara negosiasi, atau cara kasih kritik aja bisa bikin konflik gitu kalau kita nggak ngerti budayanya. Jadi penting banget buat ngerti perbedaan itu. Kalau hal itu sudah terlaksana dengan baik, tentu perusahaan akan berjalan dengan baik dan lebih mudah mencapai goals-nya. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi itu singkatnya adalah gaya atau cara kerja dan kebiasaan yang dipakai barengan di dalam sebuah perusahaan atau kelompok. Jadi, semua orang di situ punya nilai, aturan, dan cara ngelakuin sesuatu yang sama biar kerjaan lancar dan kompak. Intinya, budaya organisasi itu kayak aturan main yang bikin semua orang ngerti gimana cara kerja dan sikap yang diharapkan pada tempat itu gitu. Nah, ada 4 budaya organisasi. Yang pertama ada budaya clan. Budaya clan itu kayak kerja bareng teman-teman dekat gitu.
Terus suasananya kekeluargaan, semua pada kompak, saling support, dan ngobrolnya santai. Gak ada yang ribet soal aturan ketat, bosnya juga kayak mentor yang masih ngasih arahan. Selanjutnya ada budaya adaptabilitas. Di sini tuh organisasi jago banget buat cepat menyesuaikan diri sama perubahan, karena suka berinovasi dan tidak takut coba hal baru biar bikin keren gitu. Terus ada budaya birokratif. Di sini organisasi yang ngikutin aturannya ketat, semua harus sesuai prosedur, kerjaannya rapi, teratur, dan gak suka yang ngawur. Dan yang terakhir ada budaya achievement. Di sini organisasi fokusnya pada hasil dan prestasi gitu. Semua orang disuruh kerja keras buat capai target biar makin sukses. Kita masuk ke pengkondisian budaya. Apa sih itu pengkondisian budaya? Pengkondisian budaya itu kayak proses kita belajar dan ngerasa biasa aja sama nilai, aturan, dan kebiasaan di sekitar. Dari kecil, lewat keluarga, sekolah, dan lingkungan, kita dibentuk buat punya cara pikir dan sikap tertentu. Misalnya, di Indonesia kita diajarin buat saling jaga, gotong royong, dan menghormati orang tua. Nah, itu semua jadi kebiasaan yang nempel terus karena pengkondisian budaya. Status kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dan organisasi yang mendukung keberagaman budaya adalah kunci utama keberhasilan manajemen lintas budaya. Seorang pemimpin yang mampu memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, akan mampu memaksimalkan potensi semua karyawan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Sementara itu, akar kulturisasi organisasi adalah karakteristik inti yang dihargai bersama oleh seluruh anggota organisasi, dan ini membentuk identitas serta kepribadian perusahaan. Akar budaya ini mencakup nilai, keyakinan, sikap, sistem, dan aturan yang mempengaruhi perilaku karyawan sehari-hari. Akar budaya bisa terlihat dari pemimpin yang jadi panutan, sistem penghargaan yang adil, dan komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Budaya juga berfungsi untuk menetapkan batas perilaku, menumbuhkan rasa memiliki, serta mendorong komitmen anggota terhadap tujuan bersama. Budaya penting di dunia. Bisa kita lihat di PowerPoint, di situ ada Amerika Serikat, yang kakak tahu Cina, dan Melayu. Lanjut kita ke bisnis internasional lintas budaya. Artinya yaitu praktik menjalankan bisnis di seluruh dunia, mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang ada di berbagai negara. Mengapa sih pemahaman lintas budaya ini penting dalam bisnis internasional? Pemahaman lintas budaya itu penting karena dalam bisnis internasional itu setiap negara punya cara berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku yang berbeda-beda. Kalau kita nggak ngerti budaya orang lain, bisa-bisa niat baik kita malah disalahpahami atau bahkan bikin hubungan bisnis jadi terganggu. Selain itu, pemahaman budaya juga bikin kita lebih dihargai dan dipercaya. Klien atau mitra bisnis akan merasa kita menghormati mereka, dan itu membuka pintu buat kerjasama yang lebih lancar dalam jangka panjang. Di situ juga ada tantangan bisnis internasional lintas budaya, diantaranya seperti perbedaan bahasa, perbedaan nilai dan norma, dan perbedaan praktik bisnis. Terus juga ada contoh penerapan bisnis internasional lintas budaya. Di sini ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional seperti Nestle, Unilever, dan Coca-Cola memiliki operasi di berbagai negara dan harus mempertimbangkan perbedaan budaya dalam strategi pemasaran dan produk mereka. Lalu juga ada bisnis digital. Bisnis digital seperti Amazon, Google, dan Facebook juga menghadapi tantangan lintas budaya dalam menjangkau pasar global dan memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi budaya di setiap negara. Negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional adalah proses perundingan antara pelaku bisnis dari negara berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama seperti kontrak kerja atau penyelesaian masalah. Dalam proses ini, kedua belah pihak saling berdiskusi dan tawar-menawar agar mendapatkan hasil yang menguntungkan bersama. Nah, tujuan negosiasi bisnis internasional antara lain untuk mencapai kesepakatan, membangun hubungan, dan menghadapi tantangan lintas budaya.
Nah, di sini juga ada tips sukses dalam negosiasi bisnis internasional. Yang pertama, kita harus perhatikan etika bisnis karena sangat penting mengikuti etika bisnis yang berlaku di negara tersebut. Terus, fokus pada win-win solution. Win-win solution itu mencari solusi yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Terus, tunjukkan percaya diri dan keterbukaan, membuka diri terhadap ide-ide baru, dan bersikap percaya diri dalam menyampaikan argumen. Selanjutnya, mendengarkan dengan seksama. Di sini kita memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka dari pihak lain. Selanjutnya, fleksibel dan bersedia berkompromi. Di sini kita harus bersedia untuk bernegosiasi dan mengakomodasi permintaan dari pihak lain. Lalu yang terakhir, persiapkan dokumen yang diperlukan. Di sini kita memastikan bahwa semua dokumen yang relevan telah disiapkan sebelum melakukan atau memulai negosiasi. Kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih bagi para audiens yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.